Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para bunda dan anak-anak SD Masjid Syuhada, alhamdulillah kita hampir memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Insya Allah banyak memberi kita manfaat di dalam keluarga kita sendiri, hubungan antar satu sama lain, ayah, ibu, dan anak-anak. Kalau kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin, Ramadan ini akan menjadi lebih bermakna. Bunda dan anak-anak, bulan Ramadan ini kesempatan kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat berjemaah, bersedekah berjemaah, mengaji, bertilawah berjemaah, kesempatan yang paling jarang kita dapatkan di keseharian kita dengan satu sama lain, baik ibu, bapak, dan anak-anak. Inilah, apalagi di 10 hari terakhir ini, yang jelas orang-orang tua yang bekerja, bapak atau ibu yang bekerja, mestinya di hari-hari terakhir, 10 hari terakhir sudah intensitas bekerjanya sudah banyak berkurang, sehingga kesempatan untuk membersamai dengan anak-anak sangat-sangat banyak sekali waktunya. Mengajak mereka untuk sholat tarawih bersama, mengaji bersama dengan tadarusan, ataupun bersedekah bersama di pagi subuh. Tentunya mengajarkan mereka dan mendidik mereka untuk menjadi lebih baik. Bapak, ibu yang sangat sibuk sekali dengan pekerjaannya, tentunya jarang sekali bermain dengan anak-anak. Mungkin akan menjadi lebih sesuatu yang menjadi lebih untuk pengembangan psikologi anak-anak, seperti fatherless. Fatherless adalah kondisi atau fenomena kehilangan anak secara fisik maupun psikologi yang berdampak kepada psikologi mereka, mudah marah ataupun malah rendah diri dan sebagainya. Dengan keberadaan Ramadan ini menyempatkan hubungan keluarga satu sama lain akan memberi arti buat anak-anak. Bapak tentunya menjadi role model buat anak-anaknya. Kadang bangga sekali bahwa seorang anak kepada bapaknya, ini loh bapakku seperti ini, kerjanya di sini dan kemampuannya seperti ini. Itu yang kadang-kadang anak-anak yang sering dibully ataupun yang keras hati mengalami itu. Dengan pendekatan Allah memberikan bulan Ramadan yang baik sekali buat kita ini, insya Allah menjadikan anak-anak kita menjadi terbentuk dengan baik. Dan alhamdulillah kemarin dari donasinya para wali murid, anak-anak SD Masjid Syuhada diberi kesempatan untuk mendatang berbagi donasi kepada anak yatim putra Giwangan. Di sana mereka bisa bertemu dengan teman-teman yang yatim yang kehilangan orang tuanya, sehingga mereka menjadikan mereka lebih bersyukur terhadap orang tua yang utuh. Kami memiliki orang tua sehingga kami harus sayang pada ibu dan bapak. Kami sangat berterima kasih sekali kepada Yayasan Panti Asuhan Putra Islam Giwangan yang memberi kami sebagai komite, juga guru-guru maupun wali murid dan anak-anak diberi kesempatan untuk
ke yayasan tersebut. Anak-anak diajak berqiraah bersama. Kadang-kadang anak-anak lebih pintar daripada orang tuanya. Bisa saling bergantian untuk mengaji, bertadarus bersama, saling mengoreksi antara bunda, yanda, dan anak-anak. Sehingga harapan kita di dalam bulan Ramadan, tadarus kita bisa mencapai 30 juz itu selesai. Syukur lebih dari itu. Tentunya orang tua mestinya lebih dari itu. Bunda dan yanda bisa tadarus di masjid, atau selesai subuh, atau selesai taraweh. Sehingga kemungkinan untuk bertadarus lebih dari 2 kali hatam insya Allah memungkinkan. Jujur, saya sendiri mengalami nyamannya untuk menghafal Al-Quran atau mengaji. Kalau ada masalah saya langsung datang ke Al-Quran, membaca, kemudian membaca terjemahannya. Itu kadang-kadang menyejukkan hati sekali. Sehingga betul-betul lari kita memang kepada Allah, karena segala kekuasaan dalam segala tindak tanduk kita, Allah yang berkuasa. Terhadap kepemilikan, terhadap sebuah proyek, kadang kita ayahanda misalnya melakukan kegiatan proyek itu ya, sudah berharap sekali di proyek tersebut sudah jadi, kadang-kadang tidak jadi, rasa gelonya tinggi sekali. Saya mengalami itu dalam proses kehidupan saya. Tapi sekarang segala sesuatu saya tidak genggam di dalam hati, tidak dipendam dalam hati, semua digenggam di tangan. Sehingga kalau itu akan hilang, ya sudah, selesai saja, karena itu memang takdirnya Allah, qadarallahnya Allah menetapkan bahwa proyek itu tidak jadi. Banyak manfaatnya, bahwa kemungkinan kalau kita lakukan proyek itu akan terjadi sesuatu yang merugikan kita di kemudian hari dan sebagainya. Bunda yang selalu mendampingi, lebih banyak mendampingi anak-anaknya, rumahnya menjadi madrasah untuk anak-anaknya selain di sekolah. Bersinergi antara guru dan orang tua sangat penting sekali dalam membentuk karakter anak-anak. Di sekolah kadang-kadang sudah dibentuk karakternya menjadi lebih baik. Kadang di rumah, saat anak-anaknya ingin bersama dengan orang tuanya, orang tua yang sibuk, ibunda yang sibuk, atau nonton drakor ataupun yang lainnya, kadang lebih memilih, nah nih handphonenya, kalau anak-anak TK ataupun itu ya, kelas 1, kelas 2 lebih diberikan, nih nonton ini aja kamu, dan sebagainya. Sehingga orang tuanya bermain sendiri, anaknya bermain sendiri. Padahal anak-anak memang sekarang sangat bisa sekali bermain handphone, tapi mereka tidak mengerti arti dari materi-materi yang mereka buka. Sangat kita kadang-kadang sedih rasanya anak-anak kita dipegangkan handphone sejak kecil. Tapi alhamdulillah, saya lihat sekali di SD Masjid Syuhada sudah ada ketegasan anak-anak tidak boleh membawa handphone itu. Insya Allah akan membentuk mereka menjadi lebih baik. Nah, menjadi perhatian para bunda, para ayahanda, bahwa di media sosial, di saat anak-anak kita membuka handphone itu sendiri, membuka materi-materi di handphone, di media sosial, sekali mereka buka, saat mereka like atau mereka sering buka itu, secara algoritma mesin di kemudian hari dia akan membuka hal yang sama, bahwa video-video yang akan mereka lihat akan ada yang sama, entah itu kekerasan, entah itu berbentuk suatu bullying dan sebagainya. Yang sudah terlanjur terjadi, biarkanlah. Yang kita bisa lakukan adalah memberi nasihat, atau kalaupun tidak bisa, handphone anak-anak kita biasakan untuk membuka media sosialnya
dengan murotal ataupun apa, setiap kali aja dan like sehingga pada saat mereka membuka algoritma mesin pencari di media sosial akan membentuk yang sudah kita buka, sehingga anak-anak terarahkan ke apa, materi sub materi yang mendekati lebih ke agama. Itu harapan kita dalam pembentukan karakter anak-anak. Yang terpenting sebenarnya doa ibu dan ayah yang sudah kita lakukan, sudah ikhtiar kita sudah kita berusaha semaksimal mungkin, masih belum berubah, nangis kepada Allah di malam hari dan sebagainya. Insya Allah Allah mempunyai memiliki hati anak-anak kita. Yang membolak-balik hati setiap manusia ada Allah. Doa kita, Allah janji semua doa yang kita lakukan akan Allah kabulkan. Insya Allah banyak teman-teman yang mengalami seperti itu setelah menangis kepada para ustadz dan sebagainya, disarankan ustadz seperti itu. Alhamdulillah, walaupun jarak mungkin berbulan-bulan atau 1 tahun kemudian, baru anak-anaknya menjadi lebih baik. Selama ini anak-anaknya nakal, gitu, diomongin susah dan sebagainya. Begitu sadar, yang penting kita sadar dulu sebagai orang tua bahwa kita harus menerima yang ada, tetapi kita akan berikhtiar lakukan ibadah dengan sebaik mungkin, perbaiki sholat kita dari mulai wudhu, kemudian ibadah sholatnya yang khusyuk dan sebagainya, berdoalah, nangislah pada Allah. Alhamdulillah itu tidak dalam waktu 1 tahun anaknya berubah menjadi lebih baik sekali. Mengajak ayahnya, ayah yuk kita sholat jemaah di masjid yuk. Kaget, ayahnya juga nangis betul. Itu real terjadi pada teman-teman kita. Nah, kita berharap betul Ramadan ini menjadikan tempat kita untuk merangkul keluarga kita. Ayah bunda lebih mendekat pada anak pun lebih mendapati sosok orang tuanya, menjadi role model, begitu sayang keduanya, sehingga di akhir Ramadan kita akan mendapatkan kemenangan seperti janjinya Allah dalam Quran surat Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakna. Amma ba'du. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastikan kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Sebaliknya, amma ba'du yang tidak saya bacakan, artinya, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami akan siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Tapi pada intinya, di saat kita beriman dan bertakwa, kemudian kita ikhlas dengan segala kejadian yang ada dan sebagainya, sabar, insya Allah Allah akan melimpahkan kepada kita keberkahan dari langit dan bumi. Mungkin hanya itu, insya Allah menjadikan materi ini sedikit memperbaiki saya sebagai pemberi materi, baik kepada saya dan keluarga maupun handai tolan, bapak ibu, ayah bunda dan adik-adik. Yang memberi hidayah hanya Allah. Kita hanya memberikan balighu anni walau ayah, menyampaikan satu ayat saja, insya Allah Allah ridho dan sebagainya. Demikian tausiah yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.